Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda ada. Jumpa lagi bersama saya Suzan tentunya dalam ngobrol virtual pada sore hari ini, Selasa 18 Maret 2025. Tepatnya pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Tribuners, dalam sore hari ini kita akan membersamai Anda khususnya di jam-jam ngabuburit ya, sembari menantikan waktu-waktu berbuka puasa nantinya. Sore ini kita akan berbincang dan membahas ngobrol virtual dalam tajuk tantangan advokat baru sebagai penegak hukum. Dan tentunya untuk membahas topik diskusi kita pada hari ini telah hadir di studio Tribun Timur. Izinkan saya menyapa Bapak Advokat Mahyudin Jamal SH-CTL CBL selaku Presidium DPD KI Sulsel Bidang Bisnis Kreatif dan Teknologi Digital. Assalamualaikum, selamat sore. Saya panggilnya Papa atau Bapak atau Kakak nih? Bapak aja ya, Bapak aja biar lebih sopan gitu. Boleh. Siap. Nah, selain dari Bapak Mahyudin sendiri, juga turut bergabung bersama-sama dengan kami di Studio Tribun Timur ada Advokat Bapak Muhammad Israk Mahmud SH CLA CLI selaku Presidium DPP KI Bidang Hubungan Antar Lembaga atau disingkatnya biasanya HAL ya Bapak ya. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Selamat sore. Iya siap. Bagaimana Pak kabarnya? Mungkin di waktu puasa ini semangatnya terjaga? Ya walaupun cukup lemas juga. Alhamdulillah. Ya, tapi hadir di sini ya karena suasana juga dingin. Ya, sembari ngabuburit Siap. dan nungguin buka puasa. Siap. Ya. Siap Pak Ustadz. Dan mudah-mudahan juga senantiasa sehat terus ya Pak ya. Insya Allah dilancarkan seluruh agendanya, baik itu ibadah ataupun juga tanggung jawab yang dijalankan. Mungkin teman-teman Tribuners masih mau mengenal lebih lanjut dulu nih Pak, apalagi sebagai narasumber hari ini mungkin beberapa Tribuners sudah tahu KI itu apa, tapi beberapa hal yang lainnya juga belum tahu. Sebenarnya kalau Bapak sendiri bergabung di KI sendiri sudah sejak kapan? Mungkin saya boleh mulai dari Pak Mahyudin. Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal gabung sih sebenarnya dengan KI itu 2017. 2017. Jujur sebenarnya nggak ada kepikiran untuk jadi advokat. Awalnya nggak ada kepikiran untuk jadi advokat. Tapi kalau berbicara tentang hukum, saya suka dengan masalah-masalah hukum. Kebetulan saat ini saya masih in-house legal di salah satu bank di Makassar. Nah, karena selalu bersentuhan dengan masalah-masalah hukum, walhasil 2017 saya diajak oleh teman yang kebetulan saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Umum di DPP Kongres Advokat Indonesia di Jakarta untuk masuk di Kongres Advokat Indonesia. Ini sebenarnya ceritanya agak panjang, karena sebelumnya udah 2-3 kali saya dipanggil untuk ikut jadi advokat lah gitu ceritanya. Nanti di 2017 mencoba ikut pendidikan, ujian, dan alhamdulillah lulus sebagai advokat di Kongres Advokat Indonesia. Nah, pertanyaannya kenapa memilih Kongres Advokat Indonesia? Karena menurut saya tanpa harus melihat bahwa organisasi lain bagaimana, kalau di Kongres Advokat Indonesia lebih ke militansi dan jiwa kekeluargaan mungkin yang lebih agak kental antar kami. Di sisi lain, Kongres Advokat Indonesia juga itu mungkin salah satu organisasi advokat yang lebih ke teknologi dan digital. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu. 2018 akhirnya saya di 2019 mungkin kayaknya. Iya. Saya diberikan amanah untuk mendampingi beliau yang pada saat itu beliau Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Sulawesi Selatan. Dan saya diberikan amanah untuk menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kongres Advokat Indonesia periode 2019-2024 kemarin. Dan 2024 kemarin dipilih untuk menjadi salah satu presidium
di Kongres Advokat Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Sulawesi Selatan. Oke. Nanti Gitu. mungkin cukup menarik untuk kita bahas juga ya, Pak ya, apa bentuk perbedaan nih ketika bergabung dan belum bergabung bersama dengan Kongres Advokat Indonesia. Nah, mungkin saya mau beralih dulu juga ke Pak Muhammad Israk. Ya. Pak Israk, mungkin boleh disampaikan juga mengenai bagaimana awal mulanya memilih atau memutuskan untuk bergabung bersama dengan KAI. Jadi begini, suasana saya waktu masuk, saya sudah bergabung pada organisasi advokat atau menjadi advokat itu 2009. Tahun 2009, jadi sekarang mungkin sekitar 16 tahun ya. Betul. Dulu suasana dulu dengan sekarang beda, Mbak. Okay. Jadi tahun 2009 itu saya tahu tentang organisasi dari koran. Kebetulan di koran Fajar pada saat itu diumumkan penerimaan untuk menjadi pengacara advokat. Setelah itu saya kemudian konsultasi dengan seorang teman. Kebetulan saya ini kan alumni dari Institut Agama Islam Negeri. Saya Fakultas Syariah. Dulu itu menganggap bahwa Fakultas Syariah itu mungkin tidak memenuhi syarat ya, belum memenuhi syarat untuk menjadi seorang pengacara advokat. Yang seharusnya, setahu saya dulu itu harusnya dari sarjana hukum. Jadi, tetapi ada teman senior saya dulu sekarang sudah sudah menjadi senior saya, tapi sekarang ketua APSI, ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Itu Kak Dahlan. Saya terima kasih kepada beliau. Dia senior saya temuin, kemudian dia memberikan saya semacam penjelasan tentang masalah undang-undang advokat, bahwa sekarang menurut ketentuan pasal 2 Undang Advokat, Undang Nomor 18 tahun 2003 itu syarat menjadi advokat itu sarjana hukum, sarjana syariah yang dapat menjadi advokat itu berbunyi gini, yang dapat menjadi advokat itu adalah sarjana berlatar pendidikan hukum. Nah, dalam tafsirannya, dalam penjelasannya undang itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sarjana berpendidikan, sarjana berpendidikan hukum itu adalah sarjana hukum, sarjana syariah, sarjana ilmu kepolisian, dan sarjana militer. Nah, jadi dari situlah saya kemudian ikut tes, ikut dulu namanya UCA, kalau sekarang kan UKDPA. Dulu KAI itu namanya ujian calon advokat. UCA. Kemudian pendidikannya namanya DKPA. Kalau sekarang namanya DKPA. Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Kalau itu ya DKPA gitu. Jadi ya sejak 2009 kemudian, tapi pada saat itu Kongres Advokat Indonesia ini ternyata belum bisa beracara saat itu. Jadi saya memang masuk di dalam suasana dalam suasana masih sengkarut lah, sengketa. Ya. Jadi dulu itu yang diakui oleh Mahkamah Agung hanya Persatuan Advokat Indonesia, hanya Peradi. Kita yang masuk ke KAI itu dianggap orang-orang yang tidak sah gitu. Jadi kalau masuk ke pengadilan, masuk di kepolisian selalu ditanya, ini organisasinya apa? Jadi kita ini seperti organisasi abal-abal ya, organisasi yang tidak memiliki keabsahan, sehingga kadang-kadang teman-teman dulu itu ya, pada saat ingin beracara, pada saat hari pertama kita mau bersidang, itu ya kita seperti menungguin istri melahirkan itu, ketakutan semua, karena hakim pasti nanya, ini berita acara sumpahnya mana, gitu. Nah, setelah melihat kenyataan itu, saya tahun 2012 akhir itu, saya bergabunglah dengan yang namanya Forkai. Itu satu gerakan, forum Kongres Advokat Indonesia. Ini satu gerakan dari internal KAI pada saat itu yang dipimpin Pak Indra Sanung Lubis untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap penolakan para advokat yang ditolak pada saat sidang di pengadilan. Dulu itu Mbak, kalau orang sidang ditanya itu, oh ini KAI suruh keluar aja dulu. Jadi rata-rata teman-teman KAI itu pada saat sidang itu pasti menghadapi anomali, menghadapi persoalan-persoalan legalitas. Jadi biasanya kita berdebat dulu dengan pihak hakimnya bahwa kami ini sebetulnya sah
Betul. Apa alasannya kami harus? Yo tidak punya berita acara sumpah. Yo, berita acara sumpah itu kan yang harus wajib menyumpah kami itu kan harusnya pengadilan tinggi. Betul. Pengadilan tinggi tidak menyumpah kami. Lalu gimana caranya kami mau bersidang? Nah, pada saat itulah tantangannya luar biasa. Jadi ala kulihal pada saat kita ini, saya terutama masuk pada Forkai, kami menyusun satu strategi gerakan untuk memberikan pemahaman kepada lembaga-lembaga penegak hukum, bukan hanya di pengadilan, kemudian bahwa Kongres Advokat Indonesia itu sebetulnya organisasi yang sah. Begitu. Bahkan banyak teman-teman pada saat itu yang bahkan sudah frustasi, Mbak. Bahkan ada yang bakar ijazahnya, udah nggak mau. Bahkan ada beberapa advokat dari KA itu yang dilapor polisi oleh kliennya, karena dianggap bahwa mereka tidak sah. Tapi karena kegigihan, karena perjuangan, karena uletnya teman-teman dulu, akhirnya kita menangkan putusan MK itu. Jadi putusan MK yang dimenangkan itu putusan MK nomor 101 tahun 2009. Di situ dijelaskan bahwa yang diakui sebagai advokat, orang advokat di dalam Indonesia, di negara Indonesia itu ada dua, yaitu Kongres Advokat Indonesia dan Persatuan Advokat Indonesia Peradi, KAI dan Peradi. Di situ mulainya. Tetapi jadi karena persoalan dulu adalah persoalan sumpah, akhirnya teman-teman menggugat pada tahun 2009, keluarlah putusan. Nah, di situ dalam putusan yang menguji tentang ketentuan pasal 4 ayat 1. Jadi pasal 4 ayat 1 berunya begini, Mbak. Advokat sebelum menjalankan profesinya wajib bersumpah di pengadilan tinggi di wilayah hukum domisili hukum masing-masing. Ini akhirnya panjang. Jadi ini karena yang disumpah hanya Peradi pada saat itu, ada keluar dari Mahkamah Agung pada saat itu, akhirnya kita mengajukan gugatan. Akhirnya dinyatakanlah dalam putusan MK dikabulkan sebagian, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa pasal 4 ayat 1 itu bertentangan dengan undang-undang dan dinyatakan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai pengadilan tinggi wajib mengambil sumpah. Iya kan, para advokat baik dari Peradi maupun dari KAI. Ya. Tapi setelah adanya putusan 2009 ini, putusan 101 ini, itu Mahkamah Agung tidak masih menolak kami. Jadi di pengadilan tinggi itu masih tetap kami mengajukan permohonan sumpah, tetap ditolak. Tetap tidak diajukan, tetapi yang disumpah itu hanya dari Peradi. Akhirnya pada tahun 2014 teman-teman mengajukan kembali gugatan di Jakarta, di MK itu dengan gugatan 012 dengan 036, 112 dan 036 yang mengulang lagi tentang masalah kewajiban itu. Akhirnya dikuatkan, dan setelah dikuatkan saya menyaksikan sendiri pada saat sidang itu, yang sidang itu dulu ada namanya Pak Ismet dari Jawa Timur dan juga ada tim 7, ada 2. Pada saat itu saya menyaksikan sendiri Mahkamah Agung yang diwakili kalau tidak salah oleh Pak Takdir Rahmadi, kalau tidak salah, itu menyatakan kepada Hakim Konstitusi bahwa Mahkamah Agung berlepas diri, tidak lagi ikut mencampuri urusan advokat. Itu mengenai sumpah itu urusan advokat, dan kami akan mengeluarkan kebijakan. Setelah itu dikabulkanlah gugatan ini. Nah, pada tanggal 25 September kalau tidak salah ya, tahun 2015 diterbitkanlah surat edaran Mahkamah Agung nomor 73 tahun 2015. Di situ dinyatakan bahwa pengadilan tinggi dapat menyumpah para advokat yang dimohonkan oleh Peradi dan organisasi advokat lainnya. Akhirnya saya, Mbak, dari tahun 2009 itu secara kucing-kucingan mungkin pada saat itu bersidang. Nanti tahun 2015 kami disumpah. Cukup lama ya, Pak ya? Ya, 6 tahun berjuang. Makanya Kongres Advokat Indonesia sekarang itu namanya, orang katakan Kongres Advokat Indonesia itu adalah organisasi pejuang. Iya, karena kita memperoleh kemerdekaan istilahnya ya. Setelah 10 tahun kita ini tidak bisa beracara, kita ini memang berjuang. Kita tidak diserahkan, tidak lobby, ya memang mengajukan permohonan. Begitu. Jadi itu. Dan sebenarnya perjalanan seperti ini, bahkan cerita bahwa sempat ada bentuk-bentuk
bisa dikatakan diskriminasi juga ya, Pak ya, terhadap organisasi-organisasi advokat lain pada saat itu tidak banyak diketahui oleh Tribuners dan masyarakat gitu, dan akhirnya hari ini kami bisa mendengarkan dan ternyata itu adalah perjalanan yang cukup panjang juga kalau dibahas. Mungkin kalau warga Tribuners mungkin yang lebih mengenal organisasi advokat itu adalah Peradi, karena secara de facto dan kita harus akui bahwa memang untuk mereka lebih duluan leading dibanding Kongres Advokat Indonesia. Tapi itu justru sebenarnya kalau menurut saya pribadi, dengan menjamurnya sekarang organisasi advokat, ya sekarang diserahkan kepada si pencari keadilan, ya silahkan menunjuk siapa advokatnya, organisasi siapa yang, ataupun misalnya teman-teman yang mau bergabung di dalam organisasi advokat, ya silahkan menunjuk organisasi mana sih yang sebenarnya menurut mereka cocok dengan karakternya masing-masing. Yang pastinya kalau di Kongres Advokat Indonesia, kalau militansi dan mungkin pejuang kayak, karena beliau yang lebih paham lah tentang histori. Kalau saya ini mungkin beberapa teman-teman yang lain itu hanya panen, istilahnya panen dari hasil perjuangan dari senior-senior sebelumnya. Gitu, Mbak. Tadi saya mendengarkannya juga rasanya ternyata cukup panjang ya perjuangannya ya, Bapak ya. Nah, kalau misalnya ternyata KAI sendiri sudah melalui perjalanan yang cukup panjang dan juga ada beberapa hak-hak yang diupayakan dalam beberapa tahun terakhir, mungkin boleh dijelaskan juga kepada Tribuners mengenai bagaimana sebenarnya Kongres Advokat Indonesia sendiri secara umum dan di Sulawesi Selatan. Mungkin boleh saya kembalikan lagi ke... Jadi organisasi Kongres Advokat Indonesia ini awalnya didirikan pada tanggal 30 Mei tahun 2008. Kenapa didirikan pada saat... Sebetulnya begini Pak, konsep undang advokat itu memang konsepnya single bar. Memang wadah tunggal. Kenapa? Karena kita adalah organisasi yang bersama-sama dengan setingkat dengan Polri, Kejaksaan dan Kehakiman. Sama sebetulnya, jadi hakim, jaksa, polisi dan advokat sama. Hanya tinggal satu saja organisasi yang tidak memiliki wadah tunggal, yaitu advokat. Itu. Kalau polisi itu kan satu komando. Betul. Ya, jaksa satu komando, hakim satu komando. Tetapi advokat ini kan beberapa komando. Memang dari dulu kita tidak tahu apakah memang genealogi advokat itu memang tidak bisa bersatu, karena sejak pertama kali dulu tahun 50-an sejak Peradin didirikan itu kerjanya pecah aja. Tahun 80 disatukan lagi dalam bentuk IKADIN, akhirnya pecah lagi, AAI menjadi IPI, HKPI, dan terakhir APSI yang paling mudah tahun 97 pada saat itu usulan dari, kalau tidak salah, Pak Yusril mengusulkan. Kemudian pada menjelang menjelang reformasi yang kita baca itu senior kita seperti Pak Adnan Buyung Nasution, kemudian Pak Denny Kailimang itu kemudian beliau merancang untuk membuat wadah undang-undang advokat gitu. Undang advokat itu akhirnya berbuah pada tahun 2003 diterbitkanlah Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Dan aneh undang advokat ini, Pak. Inilah undang-undang yang tidak ditandatangani oleh Presiden. Ibu Mega itu nggak tanda tangan. Boleh lihat itu nggak tanda tangan. Tetapi berdasarkan aturan ketentuan yang ada, 100 hari setelah diundangkan itu dengan secara otomatis dia berlaku kan. Nah, advokat ini memang wadah tunggal. Tapi untuk mengantisipasi pada saat itu, karena diberikan waktu pasal 28, diberikan waktu 2 tahun, harus sudah bersatu, maka dalam undang-undang itu diberi kewenangan 8 organisasi advokat itu untuk mengambil kewenangan untuk sementara. Tetapi dari Mahkamah Agung, kalau kita lihat, itu sebetulnya sudah cukup support untuk mengalihkan kewenangan-kewenangan. Dulu kan yang berwenang menguji, kemudian memberikan pendidikan itu kan dari pengadilan. Makanya dulu ada namanya advokat pengacara praktek itu kan di bawah pengadilan tinggi. Untuk menjadi advokat lain lagi itu ada jenjangnya. Jadi Mahkamah Agung segera mensupport dengan bikin workshop tahun 2004 kalau tidak salah itu. Kemudian untuk mengantisipasi, karena namanya pengacara ini kan otaknya banyak lah, akalnya banyak kan. Betul. Nah, karena cuma 2 tahun, mati nanti tahun berapa itu kalau tidak salah, dibuatlah Peradi. Jadi sebetulnya kalau saya baca dari
apa namanya itu, saya baca dari literatur dan sejarah teman-teman ya. Itu sebetulnya Persatuan Advokat Indonesia, saya mohon maaf ini kepada teman-teman Peradi ya, menurut pemahaman saya memang pada situ hanya caretaker. Jadi ditunjuklah Pak Oto Hasibuan pada saat itu dan ketua dan wakil ketuanya pada saat itu adalah almarhum Indra Sanum Lubis itu. Jadi itu dibikin caretaker, dan salah satu tugas dari caretaker Peradi pada saat itu selain mengakali undang-undang, undang-undang ini dikhawatirkan kalau tidak terbentuk wadah tunggal nanti diambil alih kembali kan ke pihak pemerintah kan. Akhirnya diakalinlah teman-teman senior-senior itu membuatlah wadah tunggal namanya Peradi. Kemudian Peradi ini yang saya tahu misinya satu, dalam jangka 1 tahun harus melaksanakan Munas. Selama setahun, jadi 2006 itu harusnya ada Munas. Tetapi ternyata dalam setahun ini tidak dilaksanakan Munas. 2007 juga tidak ada Munas. Akhirnya 2008 4 organisasi yang bergabung pada saat itu dari 8 memisahkan diri dan menyatakan Peradi bubar. Didirikanlah KAI itu tahun 2008 30 Mei yang dihadiri ribuan advokat di Balai Sudirman. Itu yang saya tahu. Saya cerita hanya baca sejarah dengan mendengar, karena saya 2009 Pak baru lahir di KAI. Nah itu cuma baca, menganalisa ya kelihatannya benarnya, ada benarnya juga seperti itu. Nah setelah itu KAI ini dengan berbagai macam hambatan rintangan, setelah kita bisa beracara, kemudian KAI masuk di Sulawesi Selatan itu, teman-teman dulu kan memang sudah ada di Sulawesi Selatan 2009 dan sudah ada DPD pada saat itu. Dulu yang mimpin itu almarhum Yusuf Hasek, SH. Itu sudah mimpin. Kemudian setelah 2014, setelah adanya Kongres Nasional yang ketiga di Palembang. Setelah sepulang sana, begitu almarhum meninggal, sayalah yang gantikan. Gitu. Jadi dulu itu Mbak yang jadi ketua Dewan Pimpinan Daerah itu nggak ada yang mau. Dulu nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Kenapa? Karena ya zamannya seperti itu kan. Jadi jadi bisa bayangkan kalau kita ini pimpinan daerah, kemudian sidang terus diusir, siapa yang mau? Oh ini pimpinannya diusir sama hakim itu, siapa yang mau? Nah saya dulu itu ya dalam keadaan terpaksa saya harus menerima teman-teman beberapa orang itu. Ditodong lah ceritanya mungkin. Ya saya tidak tahu alasannya apa, mereka tahun 2012 akhir itu datang ke kantor saya. Dulu kantor saya masih di Topas. Ya teman-teman senior datang, Pak Isra kamu jadi pimpinan lah, harus ambil alih. Gitu kan, itu dengan atas nama Forkai. Jadi akhirnya saya ambil alih dengan risiko bahwa saya banyak bertentangan dengan teman-teman aparat hukum yang lainnya gitu. Jadi saya tahun 2010 ya, setelah bergabung saya enak-enak beracara Mbak, sebetulnya ikut dengan Peradi pada saat itu. Ya beracara, kita dibayar enak tuh. Tiba-tiba akhir 2012 karena mimpin KAI akhirnya kita ketiban sial itu istilahnya. Kenapa yang tadinya kita enak bersidang akhirnya kita ditanya, itu kan dari mana? Kan kita datang sendiri tidak nebeng toh. Betul. Saya ketua Forkai. Yang gitu. Awalnya kan nebeng dengan teman-teman di Peradi. Pada saat mau sidang itu kan kita nebeng di teman-teman Peradi. Pada saat beliau didaulat, ditodong lah saya ditanya untuk memimpin Forkai pada saat zaman masih zaman hutan rimba lah pada saat itu. Nah, harus masuk dengan label KAI, tapi di situ kan ada penolakan. Kan dulu hakim itu nolak. Jadi dia periksa KTA. Ini KTA-nya Peradi, silahkan. Tapi KAI tunggu dulu. KAI mana berita acara sumpah? Itu hakim. Akhirnya kita berantem dulu sama hakim itu, berdebat dulu. Kadang-kadang kita dibentak, disuruh keluar. Itu resiko pada saat itu, ya. Dan itu kita jalani. Nah akhirnya KAI memang untuk di Sulawesi Selatan itu sudah ada. Saya pelanjutnya, kemudian 2014. Setelah 2014 itu di Palembang, kemudian saya ditunjuklah secara resmi menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah. Untuk periode 2014 sampai 2019. Kemudian 2019 saya bawa KAI ini, sebetulnya dulu itu saya belum punya perangkat untuk perekrutan. Jadi saya 2014 sampai 2019 itu belum banyak merekrut anggota baru. Saya sibuk pada saat itu untuk konsolidasi teman-teman karena kami tinggal 46 orang, Mbak.
Oke. Ya dari 300-an dulu tuh tinggal 46 orang, semua pada lari Mbak. Iya. Se-Indonesia banyak lari, nyebrang semua ke Peradi. Jana, Berarti jadi betul. jadi Cari jalan yang aman nih. Cari jalan aman. Jadi database yang saya sempat periksa di kantor DPD pada saat itu, sebenarnya anggota KAI pada saat itu kurang lebih sekitar 300-an orang. 300 Ya. orang. Hampir 90 dari situ itu sudah nyebrang. Sudah konversi mereka ke organisasi-organisasi yang sudah leading sebelumnya. Iya. Jadi yang belum ada. Baru Peradi. Baru Peradi Baru kali Peradi, ini. ya, Sebagian Peradi. jadi orang-orang yang apa namanya pada saat itu ya senior-seniornya teman-teman saya satu angkatan itu kan saya UCA 3 Mbak. Jadi teman angkatan itu di atas saya UCA 2 itu banyak yang berang tuh. Banyak yang pindah ke Peradi cari aman kan. Saya ditinggalin. Urusan perut lah. Oh ya, kasihan kan. Ya kita juga maklumi pada saat itu ya orang mau makan dilarang sidang ya. Saya mengambil risiko untuk bertahan di KAI. Saya mengambil risiko itu. Dan pada saat itu memang karena mengambil risiko akhirnya menghadapi persoalan banyak tuh. Persoalan banyak. Tapi pada akhirnya kan Mbak tadi saya sudah cerita tahun 2015 kita disumpah dan itulah kalau mau dikatakan itulah era baru, lembaran baru. Nah, karena saya konsolidasi tinggal 46 orang, saya konsolidasi nanti tahun 2018 setelah saya ini perekrutan ini 2014 ini. 2018. Jadi di KAI dulu tuh belum ada manajemen. Saya kayak manajemen tukang sate. Saya itu sendiri. Yang ngurus ini, ngurus kartu saya sendiri, ke Jakarta saya sendiri. Setelah angkatan baru 2018 banyak wajah-wajah baru yang potensial. Salah satunya Pak Pres sekarang ini, beliau ini. Banyak beberapa orang, tapi beliau ini saya langsung minta untuk jadi sekda, barulah kita perekrutan. Nah, mulai jalanlah itu yang namanya penerimaan anggota. Pada saat itulah sampai sekarang anggota kita juga sudah 300-an ya. Iya, kurang lebih 300-an begitu. Saya tidak bisa kerja sendiri. Begitu. Jadi tenaga-tenaga profesional yang mengatur manajemen itu memang letaknya sama presidium ini. Makanya kemarin waktu pemilihan karena di KAI itu tidak bisa lebih dari 2 tahun kan, tidak boleh 2 periode. Dua kali periode. Saya sudah 2 periode, 2024. Saya bilang kamu harus jadi presidium. Gitu. Ya, kalau di KAI dulu ketua, sekarang presidium, Mbak. Presidium itu ada perubahan pada saat kita kongres kemarin 2024. Nah sekarang saya ya tidak tahu juga ya pada saat di kongres itu tiba-tiba saya diminta oleh beberapa pimpinan dan juga peserta dari kongres itu untuk menjadi salah satu pimpinan di pusat. Jadi saya sekarang di pusat. Saya tidak tahu ketiban rezeki aja diberikan amanah pada saat itu. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi terjadi apa namanya pergantian kepemimpinan, mutasi kepemimpinan, permajaan, gitu Mbak. Nah nanti mungkin saya ada satu pertanyaan yang saya simpan dulu ya untuk Pak Israk. Saya mau beralih ke Pak Mahyudin lagi. Nah dari semua yang disampaikan oleh Pak Israk tadi mengenai bagaimana perjalanan dari Peradi dan seterusnya, mungkin boleh dijelaskan lebih dalam lagi mengenai sebenarnya bagaimana sih Pak peran dari advokat itu sendiri dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Dan mungkin kalau tadi di tahun-tahun sebelumnya itu ada beberapa bentuk-bentuk hak-hak yang mungkin tidak dipenuhi lah. Nah sampai sekarang sendiri bagaimana Pak hak-hak yang dipegang atau dimiliki oleh advokat di seluruh Indonesia? Sebenarnya begini, satu yang mungkin harus kita garis bawahi bahwa advokat ini adalah salah satu penegak hukum. Betul. Posisinya itu setara dengan polisi, kepolisian, hakim, kejaksaan dengan kehakiman. Dari empat penegak hukum ini, 3 diantaranya itu dibiayai oleh negara. Betul. Makannya dibiayai oleh negara, pakaiannya dibiayai oleh negara, bahkan keluarga-keluarganya itu dibiayai oleh negara. Betul. Satu yang tidak dibiayai oleh negara, yaitu advokat. Jadi advokat ini harus cari makan sendiri. Makanya jangan heran kalau misalnya advokat itu ketika dalam proses penanganan perkara atau penanganan kasusnya, mereka itu lebih tanda kutip keras atau tegas lah ceritanya. Kasarnya gini, sisa Tuhan mungkin barangkali yang tidak surati. Ketika misalnya ada penanganan perkara, suratnya kemana-mana. Kalau bisa ngirim surat ke Tuhan, ke Allah, dia kirim surat juga ke Allah. Karena begitu mereka ini sampai sekarang itu tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang. Berbeda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri itu advokat itu diberikan kewenangan. Tapi kalau di Indonesia nggak ada. Kewenangan itu mereka nggak punya. Nah, makanya dalam proses penegakan hukum di Indonesia,
ini mungkin hanya disclaimer saja untuk teman-teman yang baru disumpah mungkin atau baru diangkat mungkin. Harus banyak belajar, harus banyak jam terbang, harus banyak bertanya kepada senior, dan harus berani. Karena keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang akhirnya memaksa kita untuk fight dalam proses penanganan perkara. Betul. Mungkin seperti itu barangkali. Ya, di sisi lain mungkin saya akan berbicara bahwa bagaimana sih sebenarnya teman-teman ini ketika mereka ketika sudah disumpah atau ketika mereka sudah diangkat dan bisa beracara di pengadilan, itu bagaimana sih caranya, kiat-kiatnya untuk bisa menarik klien dan lain-lain. Saya banyak belajar sama beliau, sama Pak Isra, karena jujur pasca setelah saya pendidikan itu proses magang saya tuh kurang lebih sekitar beberapa tahun itu saya banyak belajar sama beliau. Harus pulang jam 2 malam, harus pulang jam 3 malam. Yang keluarga di rumah akhirnya bertanya dari mana sih sebenarnya, karena memang kita sebagai advokat ya jeleknya 24 jam, kerjanya 24 jam. Kadang tiba-tiba ada pendampingan di kepolisian misalnya jam 2 subuh, jam 3 subuh kami harus datang. Nah, teman-teman sih kalau menurut saya harus banyak belajar, harus banyak ngikut dengan senior-senior sebelum akhirnya buka kantor sendiri. Kalau mengenai kiat-kiatnya itu nanti akan kita sharing untuk bagaimana kiat-kiat dalam menarik klien seperti itu. Nah, kalau menurut saya sih sebenarnya satu, advokat itu penampilan harus meyakinkan. Nggak perlu mahal, tapi paling tidak rapi. Karena ketika berhadapan dengan klien ini punya masalah. Mungkin kalau kita coba berpikir bahwa masalah yang dibawa oleh klien ini ada duitnya lah sebagai honor, ya kan. Nah, bagaimana caranya klien itu berikan kepercayaan kepada kita kalau ternyata penampilanmu itu tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan. Takutnya jangan sampai dia bilang, jangan sampai saya kasih uang ini lari ki. No? Nah, itu harus ada kantor lah, minimal ada kantor, nomor telepon, dan satu mungkin ya, advokat ketika dia sudah ganti-ganti nomor handphone, patut dipertanyakan. Alhamdulillah nomor saya ini sudah kurang lebih puluhan tahun, Mbak. Nggak pernah saya ganti. Karena itu kan bagaimana membangun trust kepada klien. Seperti itu. Tetapi kalau kita membahas tentang resiko pekerjaan yang dimiliki oleh advokat itu kan cukup besar ya, besar Pak sekali. ya. Apalagi kasus-kasus penyerangan terhadap advokat ini banyak sekali terjadi, bahkan di Sumsel juga ada baru-baru. Yang baru-baru, betul. Nah, lantas bagaimana sih sebenarnya Pak? Apakah ada hak-hak perlindungan yang juga dimiliki oleh teman-teman advokat sendiri dalam menjalankan tugas atau seperti apa? Sebenarnya mungkin Kak Ketua Pres mungkin juga bisa menambahkan, di dalam undang-undang advokat itu sebenarnya sudah jelas hak imunitas yang diberikan oleh undang-undang. Tapi hak imunitas ini tuh tidak bersifat baku, bahwa hak imunitas itu pasal 16, pasal 17 mungkin barangkali kayaknya. Jadi hak imunitas itu selama advokat itu menjalankan profesinya, menjalankan tugasnya, itu tidak bisa dituntut. Selama ini bantu tambahkan Kak, kalau misalnya saya keliru, itu selama melaksanakan tugasnya secara benar. Nah, kan ada beberapa sih sebenarnya kejadian-kejadian advokat yang baru-baru rekan Rudi yang almarhum, yang sampai sekarang saya nggak tahu sih sebenarnya sampai di mana kok pihak kepolisian belum bisa menemukan pelaku sehingga membuat rekan kita ini meninggal dan sampai sekarang belum ditemukan pelakunya sebenarnya. Nah, kalau menurut saya sih sebenarnya kalau terkait kiat-kiatnya ya bagaimana menghadapi perkara itu ya jangan baper. Kalau menurut saya jangan baper. Betul. Karena biarkan kepolisian melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangannya, dan kita juga melaksanakan tugas kita sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Jadi nggak usah baper. Kalau misalnya ada sesuatu yang miss dalam proses
penyidikannya atau penyelidikannya yang keliru, yang ada jalur-jalur yang yang dilindungi oleh undang-undang, yang memang dianjurkan oleh undang-undang yang harus ditempuh. Pra peradilan mungkin, atau mungkin gelar perkara khusus mungkin, atau bagaimana, banyaklah. Dan saya banyak belajar sama beliau, banyak sekali belajar. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak mengenai hak-hak perlindungan mungkin yang diberikan kepada teman-teman advokat. Ya, jadi advokat itu punya hak imunitas, hak kekebalan hukum itu diatur di dalam pasal 16 Undang Advokat itu. Tetapi untuk pasal 16 itu hanya berlaku di pengadilan pada saat sidang di pengadilan. Tetapi pada tahun 2013 itu diajukanlah uji materil sehingga terbitlah kalau tidak salah putusan MK nomor 26 tahun 2013. Di situ disebutkan bahwa hak imunitas advokat itu tidak hanya berlaku pada saat dia bersidang di pengadilan, tetapi juga di luar. Jadi proses di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Apa yang dimaksud hak imunitas itu jangan disalahpahami. Apakah itu artinya membenarkan advokat berbuat apa saja, misalnya, ya kan? Nah, di situ yang diatur adalah seorang advokat memiliki hak imunitas sepanjang menjalankan profesi dengan itikat baik. Jadi dia ucapan dan tindakannya pada saat itu tidak bisa dipersoalkan atau dituntut di muka hukum. Itu misalnya pada saat sidang kemudian kita mengucapkan kalimat yang sedikit agak keras tapi tidak menghina ya. Itu jangan sampai. Makanya kalau kata-kata menghina itu kan kena ke pidana. Betul. Ada orang sedang beracara kemudian naik di meja misalnya seperti kemarin ya, itu akhirnya kan ditanggapin oleh masyarakat, walaupun saya tidak sepakat juga bahwa itu harus dihukum seperti yang dilakukan sekarang oleh Mahkamah Agung dengan melapor ke polisi. Itu saya tidak setuju juga. Tetapi mungkin karena tindakan itu dianggap tidak etis berperilaku bagi seorang yang dianggap berpendidikan, ya kan? Nah, advokat ini kan saya sepakat, saya pernah mendengar pendapat pimpinan Peradi itu Pak Otto Hasibuan, ya. Beliau mengatakan begini, sebetulnya walaupun di dalam undang advokat dikatakan bahwa advokat itu adalah salah satu penegak hukum, tapi dia menafsirkan kita ini sebetulnya bukan penegak hukum, tetapi penegak keadilan. Saya sepakat itu. Betul. Sekalipun beliau pimpinan Peradi, tapi saya sepakat. Memang kita ini penegak keadilan, lebih tepatnya bukan penegak hukum. Kalau penegak hukum, ya itu polisi, ya jaksa, ya hakim. Kalau ditanya sama kita ini, advokat itu bisanya apa? Bisa enggak advokat menangkap? Nggak bisa. Bisa advokat melakukan penahanan? Nggak bisa. Bisa menggeledah? Nggak bisa. Itu semua bisa dilakukan oleh penyidik dan jaksa, gitu. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah melakukan pembelaan-pembelaan. Makanya di kalangan kita ini sebetulnya ya selama saya jadi presidium ini kadang-kadang kita berbincang-bincang diskusi. Bisa enggak kita memperjuangkan satu aja hak kita di dalam undang-undang advokat itu, diberikan kewenangan untuk menjamin seorang tersangka tidak ditahan. Penangguhan. Kan sekarang kalau kita mau mengajukan penangguhan penahanan, advokat ini kasihan hanya membawa surat permohonan penangguhan, penyidiknya bilang ya sudah sebentar ya, nanti kami konfirmasi dulu bisa atau tidak. Jadi tidak sama di luar negeri ya, seperti di negara Paman Sam itu bisa aja. Jadi seseorang klien pada saat ditangkap, ditahan, datang pengacaranya untuk menjamin keluar, Mbak. Yang penting syaratnya pada saat nanti sidang juga datang, gitu kan? Betul. Nah, kalau kita ini kan beda. Kalau di Indonesia enggak. Kita harus mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Belum disetujui. Kalau ya teman-teman bilang ya kalau tidak ada lobby-lobby ya susah. Ya, betul. Ya akhirnya kan di situ pendekatan. Nah, itu sebetulnya tidak sehat sebetulnya di kalangan kita di dalam dunia hukum. Itu sebetulnya tidak boleh. Jadi kalau dikatakan hak advokat itu haknya untuk melakukan pembelaan, hak untuk membela kepentingan klien masyarakat misalnya, ya kan, terutama di hal-hal yang bersifat keperdataan. Yaitu. Jadi kenapa saya melihat apa ya artinya pengacara itu ya? Dulu kan istrinya pengacara itu.
Apa pengacara itu? No, pengacara itu pengangguran, terlalu banyak bicara katanya. Kalau terlalu banyak acara. Ya, kalau terlalu banyak acara sudahlah, terlalu banyak bicara. Ya. Tidak ada apa itu namanya, tidak ada isinya. Kalau saya lihat pengacara itu ya, saya memahami pengacara itu orang yang ahli dalam hukum acara. Ya, begitu. Betul. Jadi kalau kita mau masuk rumah harus masuk lewat pintu, masuk naik tangga ke lantai 2. Nggak bisa kita langsung lompat naik tangga, lompat dari ini nggak bisa. Itu unprocedural. Seorang pengacara dia harus prosedural. Dia harus, dan prosedur itu harus mengalami proses. Nah, jadi haknya seorang pengacara itu, haknya seorang advokat itu di mana? Ya haknya itu pada saat dia melakukan pembelaan, dia melakukan upaya hukum sesuai dengan hukum acara. Ya karena dia memang ahli hukum acara. Gitu. Nah, ini Pak sebenarnya durasi sudah mulai sempit, tapi satu hal yang mau saya tanyakan dari diskusi kita tadi, khususnya untuk Pak Israk sendiri, mengenai pengalaman pribadi dari Pak Israk sendiri. Tadi disampaikan bahwa di tahun tertentu itu bahkan beberapa teman-teman seangkatan itu memilih untuk istilahnya mengambil jalan yang aman atau memilih untuk pindah ke organisasi yang lebih dulu ngelit. Nah, ketika ada pilihan untuk tetap di organisasi yang mungkin sudah lebih dulu leading atau lebih aman dalam tanda kutip, kenapa sih Pak Israk sendiri ini masih dengan teguh memperjuangkan hak-hak ini? Sebenarnya apa Pak yang ingin Bapak dan teman-teman raih saat itu? Karena saya tahu Kongres Advokat Indonesia itu organisasi yang benar dan organisasi yang sah. Dan orang-orang yang ada dalam organisasi ini, pimpinan-pimpinannya itu orang-orang yang sangat jujur, dan saya terus terang saja, saya kagum dengan para pejuang senior di Kongres Advokat Indonesia itu. Terus terang saja, saya dulu pernah mengatakan, mungkin dengan Sekum ya, saya sampaikan, saya tidak akan pindah ke organisasi Peradi pada saat itu. Kalaupun misalnya suatu saat KAI ini dinyatakan tidak sah, maka saya berhenti jadi advokat. Saya bilang saat itu, saya lebih bagus tidak menjadi advokat kalau saya harus pindah dari Kongres Advokat Indonesia. Itu. Berarti memang tekadnya adalah memperjuangkan jalan yang benar juga ya? Iya, karena saya tahu bahwa di organisasi ini memang jalannya benar. Dan sekarang kenyataannya lihat tuh. Ya, KAI sekarang ini terdepan loh. Walaupun kita mungkin tidak sebesar organisasi Peradi ya, ya itu. Tetapi sistem kita seperti diceritakan tadi sama Pak Mahyudin, ya sistem kita digitalisasi lah. Satu-satunya organisasi yang punya standar basis data tentang anggota itu hanya KAI. Anda bisa mengidentifikasi loh siapa orang-orang yang memalsukan data. Nggak bisa di KAI karena kita punya e-lawyer. Kita punya aplikasi. Ada yang ngaku sebagai pengacara dari mana KAI. Coba buka di e-lawyer, nggak ada. Berarti bukan anggota kita. Coba organisasi lain, ada yang berani nggak bikin e-lawyer seperti kita? Nggak berani, Mbak. Kenapa nggak berani? Karena memang itu sulit dilakukan. Kita ini satu. Kita satu. KAI itu satu-satunya yang punya standar LSP, lembaga sertifikasi profesi. Saya ini ada CIL kan? Ada. Ya, di belakang nama saya itu kan Muhammad, itu ada CIL, Certified Industrial Lawyer. Itu saya pernah mengikuti standarisasi profesi. Jadi untuk mengatakan bahwa kita ini layak jadi advokat, yang mengatakan itu kan ada standarnya. Sama di kedokteran itu kan ada standar profesi kan? Betul. Di notaris, kemudian di insinyur itu ada standar profesi. Ada. Kalau orang lain bilang bahwa saya ini memang sudah standar menjadi advokat, mana ukurannya? Kalau kita sendiri yang ngomong ya semua orang bisa Mbak bilang. Betul. Tapi di KAI itu ada lembaga sertifikasi profesi yang walaupun memang selama ini juga agak belum diperpanjang. Tapi kami insya Allah nanti akan mengaktifkan kembali itu. Gitu, jadi mungkin saya tambahkan, kalau di KAI mungkin satu-satunya organisasi yang menerapkan single identity number terhadap keanggotaan. Jadi keanggotaan kami itu sinkron dengan kependudukan, dengan KTP, NIK KTP. Satu-satunya organisasi, dan itu diakui oleh Dirjen Dukcapil, Prof Sudan, mantan PLT Gubernur Sulsel pada saat itu. Nah, terus yang kedua, KAI adalah satu-satunya organisasi yang mungkin kalau persoalan ada digitalisasi, kita punya digitalisasi. Ini mungkin saya banyak berterima kasih kepada Honorary Chairman Kongres Advokat Indonesia, Bapak Cucu Sanjaya Hernanto. Beliau yang punya ide cemerlang
punya lonjakan pemikiran yang luar biasa terhadap organisasi advokat, sehingga itu yang digunakan oleh teman-teman sampai saat ini, yaitu aplikasi e-lawyer. Aplikasi e-lawyer ini bagaimana teman-teman ketika misalnya mau melakukan perpanjangan KTA tidak perlu ribet secara administrasi, harus mengajukan ke sinilah. Jadi di dalam di handphone itu mungkin kita sementara duduk seperti ini udah bisa perpanjangan KTA, Mbak. KTA udah bisa langsung tiba di rumah masing-masing. Ini saya langsung coba nih. Silakan. Coba lihat-lihat fiturnya nih. Nah, itu bisa langsung. Jadi untuk di dalamnya itu banyak. Jadi kalau misalnya kita mau lihat teman-teman, saya ada perkara mungkin di Palembang nih. Siapa sih teman-teman di Palembang? Itu sih saya dicek di aplikasi. Oh, teman-teman Palembang kantornya di mana? Oh ya sudah. Langsung bisa connect. Nah, sebenarnya aplikasi ini adalah produk KAI. Ini kalau misalnya bisa sinkron dengan aplikasi Mahkamah Agung, yaitu e-court. Aplikasi e-court itu sangat luar biasa. Jadi kemana-mana teman-teman advokat itu nggak perlu bawa KTA dengan BAS. Jadi cukup ke pengadilan misalnya ketika sidang dipertanyakan KTA-nya mana? Scan. Iya. BAS-nya mana? Ini ada. Jadi sekarang kan ini posisi teman-teman masih agak ribet lah di persidangan, Mbak. Harus bawa KTA, harus bawa berita acara sumpah. Berita acara sumpah mungkin kalau dia baru disumpah mungkin 2 atau 3 tahun masih aman, Ji. Masih bagus, iya masih rapi, Ji. Tapi kalau sudah puluhan tahun, waduh roto, Mbak. Nah, itu sebenarnya di aplikasi lawyer itu sudah ada. Itu kalau misalnya bisa sinkron dengan e-court itu sangat luar biasa. Makanya saya bilang mungkin teman-teman advokai itu sebenarnya kepanjangan dari advokat KAI. Jadi teman-teman advokai di seluruh Indonesia sebenarnya patut untuk berterima kasih kepada Bapak Cucu Sanjaya Hernanto barangkali yang beliau yang punya lonjakan pemikiran yang luar biasa, sudah memikirkan bagaimana KAI ke depan. Seperti itu. Dan bagaimana dalam menyelesaikan tanggung jawab itu bisa lebih mudah. Benar sekali. Dan Tribuners, selain dari itu, bagi yang mau tahu lebih lanjut juga mengenai advokai, boleh langsung kunjungi websitenya, ada di www.kai.or.id. Ini ada beberapa informasi nih, basis informasi yang bisa kita lihat. Ini kayaknya kurang kelihatan ya. Tapi ada beberapa fitur mulai dari jajaran pengurus juga bisa kita lihat juga. Bahkan informasi mengenai PKPA dan ujian juga ada. Peraturan, e-lawyer, e-court dan lain-lain yang sudah dijelaskan tadi juga ada beberapa. Apalagi buat teman-teman Tribuners yang memang pendidikannya di bidang hukum, bercita-cita untuk menjadi advokat, boleh untuk cari tahu lebih lanjut lagi mengenai advokai. Nah, sebagai penutup diskusi hari ini, mungkin Pak boleh disampaikan mengenai harapannya nih ke depannya, apalagi di kondisi Indonesia saat ini sendiri, apa nih yang menjadi harapan besar untuk advokai atau untuk advokat di seluruh Indonesia? Mungkin mungkin kalau saya lebih ke advokai Sulsel, mungkin lebih ke advokai Sulsel. Mungkin kalau Pres Isra mungkin lebih ke advokat seluruh Indonesia. Ya, harapan sebenarnya untuk advokai Sulsel kita bisa lebih solid dengan pola sistem presidium saat ini yang sudah sudah diputuskan oleh Konferda di bulan November kemarin 2024, yaitu yang pertama advokat Syamsuddin Hamid sebagai ketua presidium untuk periode 2 tahun, Bapak Advokat Harmoko SH CIL untuk periode 1 tahun setelah itu, dan saya Mahyudin Jamal SH CTL CBL untuk 1 tahun untuk periode terakhir. Ada Advokat Hasan dan Advokat Amir yang diberikan mandat dan diberikan kewenangan untuk memimpin advokai Sulsel selama 5 tahun ke depan. Harapannya semoga advokai Sulsel makin solid dan kita bisa melaksanakan semua kegiatan-kegiatan DPDKI ke depan secara lancar, insya Allah. Amin. Berikutnya saya juga kasih kesempatan ke Pak Isra, sampaikan harapannya untuk advokai atau teman-teman advokat di seluruh Indonesia dan sekaligus sebagai closing statement kita hari ini. Ya, saya hanya ingin memberikan pernyataan begini.
profesi advokat itu profesi yang praktisi. Praktis ya. Ya, jadi tidak sekedar kita menghafal teori, kemudian kita tidak berpraktek. Sama dengan orang yang menguasai teori berenang, Mbak. Iya. Dia ngerti semua gaya tuh, gaya kupu-kupu, gaya bebas. Tapi begitu terjun ke air dia gaya watu. Nah, tapi kalau profesi advokat itu ya sama dengan berenang, dia harus turun ke ke lapangan. Makanya semua yang magang di tempat saya termasuk Mahir dulu tuh saya suruh berperang dulu. Saya kamu berperang gitu menghadapi penyidik bagaimana, tapi kamu jangan berkelahi. Ya dengan penyidik itu ya bertabrakan secara hukum biasa, Pak. Jadi yang namanya kita dengan penegak hukum lainnya itu namanya kita berlawanan tuh. Bukan bermusuhan. Beda itu berlawanan. Advokat pengacara dengan penyidik misalnya menghadapi menyelesaikan perkara itu karena dia tersangka itu namanya kita berlawanan. Sama orang main bola. Jadi PSM Ujung Pandang, PSM Makassar melawan Persija itu berlawanan, tapi tidak bermusuhan kan? Nah, berlawanan. Nah itu. Jadi teman-teman advokat tolong ya sering-sering berpraktek supaya ada jam terbang, supaya kita mengenal alam, kita mengenal bagaimana kondisi sosio-psikologis kita pada saat beracara, dan menerapkan apa yang kita ketahui. Jangan lupa, ya tiap hari ya harusnya baca putusan, baca baca buku. Ya banyak pengacara itu yang ngomong doang, ditanya kamu dapat rujukan, nggak tahu ya kata orang, nggak boleh. Seorang advokat itu dia harus punya sumber utama. Betul. Jadi prem scanner itu data. Jadi itulah kita bekerja secara profesional, kita bekerja secara ikhlas, kita bekerja dengan baik. Insya Allah rezeki Tuhan yang kasih. Itu Mbak. Oke, baik Pak. Dan tentunya harapan yang sama juga kita sama-sama berharap mudah-mudahan advokat-advokat di seluruh Indonesia itu bisa mengupayakan tanggung jawab mereka dengan hak-hak yang juga terpenuhi gitu. Insya Allah sebagai penegak keadilan. Sebagai penegak keadilan, insya Allah niatannya baik, insya Allah Allah dan juga Tuhan tentunya akan memudahkan tiap-tiap jalannya. Terima kasih banyak tentunya kami ucapkan sama-sama Pak Israk dan Pak Wahyudin. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk membagikan banyak ilmunya hari ini. Saya jatuhnya jadi kayak kuliah, Pak. Jadi kayak kuliah, dan ternyata ada perjalanan sejarah juga yang saya dengarkan, dan itu adalah salah satu motivasi juga untuk seluruh pekerja Tribuners apapun profesinya, apapun karirnya. Yang terpenting adalah bagaimana bagaimana kekehnya kita untuk memperjuangkan hak-hak kita. Ulet, betul. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan disehatkan selalu. Amin. Dan insya Allah dilancarkan seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan ngobrol virtual hari ini. Saya Anissa Husnuza dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sip.